kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Selamat malam, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online. Mari saat ini saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita dimanapun kita berada, kita saat ini bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu saudara. Roh Kudusnya mengalir dimanapun setiap kita berada saat ini saudara. Mari saat ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Bahwa Yesus telah naik ke surga dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya.
Dan saat ini mari setiap kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menikmati Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan untuk segala perkara Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan, yang telah Engkau perbuat Tuhan di dalam kehidupan ini Bapak. Dan saat ini Tuhan, Bapak kami mau datang menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali katakan Roh Kudus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Bapa kami menghormati Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Ya, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur kami. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Bapak kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau nikmati Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi. Bapak sungguh Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kami mau rasakan Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sekali katakan Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati, biarkan Roh Kudus bekerja. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah Kau, penuhi kami Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. ku buka hati menyembah-Mu. Mari jamah kami Tuhan, jamahlah, mari penuhi kami Tuhan. Haleluya. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, ku buka hati, biarkan Kau bekerja Tuhan, bebas-bebasnya. Haleluya.
bukan hati kami Tuhan. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami sembah Kau Tuhan, kami bukan di kami Tuhan. Jamah kami Yesus, mari penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mari mengalirlah Roh Kudus-Mu, penuhi setiap kami Tuhan. Kami sembah Kau Kau yang besar Tuhan, dahsyatan-Mu Tuhan mengatasi langit dan bumi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Kau Tuhan yang besar Yesus, sungguh Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kami mau memuji kedahsyatan-Mu Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Terimalah pengagungan kami di hadapan Engkau Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami Bapa, untuk menghibur, menguatkan Tuhan, dan menolong selalu Tuhan dalam kondisi kami apapun itu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak saat ini kami rindu menyembah Engkau, masuk lebih dalam lagi Tuhan. Mengagungkan namamu yang kudus, memuji namamu Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami sebagai korban yang berkenan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Boleh dimanapun kita berada, kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Tepuk tangan yang dahsyat buat amin. Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, saat ini kita mau bersatu hati. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Dan biar rohnya tercurah dari surga, membangkitkan setiap kita, membebaskan setiap kita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Semuanya bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari semuanya bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari katakan dengan iman, roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa amin, tak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau bersatu hati Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Jadi katakan roh tercurah. Roh tercurah dari amin. Katakan dengan iman saudara. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Jadi katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa
Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sekaranglah waktunya gereja Tuhan dibangkitkan dan dimenangkan. Amin saudara. Sebab Roh Kudusnya memberikan kita kuasa untuk menang. Mari kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Berpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Kaulah Raja kami Tuhan. Saya mau terima kuasa daripadamu Yesus Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, menjadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi kita mengakui, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kau yang memberikan kami Tuhan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini Yesus. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Pujilah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Kau Tuhan. terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang memberikan kami kuasa Tuhan untuk menang Tuhan. Sungguh Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini bahwa Engkau Tuhan telah memberikan setiap kami roh-Mu Tuhan. Mari penuhi kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Yes, Engkau yang telah naik ke surga Tuhan, dimuliakan Bapa. Dan saat ini Yesus, percaya Tuhan Kau yang menjamah setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus
selalu dekat denganmu, indah di hadiratmu. Mari bersama-sama kita mau katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, engkau di hadirat. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sungguh kami rindu selalu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Bapa, sungguh kami rindu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapak, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus turun ke atas orang percaya. Dan kamilah orang-orang percaya itu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu, untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah kegelapan dunia ini yang semakin gelap. Biarlah terang-Mu Tuhan bercahaya melalui kami. Terima kasih Roh Kudus untuk malam hari ini. Kami boleh bersama Tuhan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan-Mu. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Walaupun kami terpisah jarak, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Di dalam Engkau tidak ada yang terlalu jauh. Mari Tuhan Yesus buka setiap hati kami. Biar kami melihat kebenaran itu dan kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita boleh ada, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Siapa yang malam hari ini rindu untuk menerima kuasa dari Roh Kudus? Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah Roh Kudus memberi kuasa. Nah, kita akan buka bersama dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu, saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka,
Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, murid-muridnya, tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu, murid-muridnya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan atau kisah yang terjadi di atas, fragmen kisah yang ada di atas adalah saat-saat terakhir di mana Tuhan Yesus hendak naik ke surga dan akan meninggalkan murid-muridnya di dunia. Pada ayat yang kelima, Bapak Ibu, dikatakan sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perkataan Tuhan Yesus mengacu pada Injil Matius 3 ayat 11. Di mana pada waktu itu Yohanes Pembaptis mengatakan seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Tuhan Yesus mengambil apa yang telah dinubuatkan sebelumnya oleh Yohanes Pembaptis. Saya akan awali khotbah saya dengan apa yang terjadi di belakangan ini. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen bertanya, masih perlukah baptisan Roh Kudus? Banyak orang berkata, apakah orang Kristen sekarang masih perlu dibaptis dengan Roh Kudus? Sementara kami sudah dibaptis dengan air. Tentu kita bisa melihat di ayat keempat bahwa Tuhan Yesus sendiri meminta murid-muridnya untuk tinggal dan menantikan. Menantikan apa Bapak Ibu? Baptisan Roh Kudus. Jika baptisan Roh Kudus tidak diperlukan, maka Tuhan Yesus tidak akan menyuruh secara khusus, secara spesifik kepada murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Karena sebelum memulai pelayanan, Tuhan Yesus mau murid-muridnya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Tanpa kuasa itu, murid-muridnya akan turun pelayanan dengan pengalaman mereka, dengan kemampuan mereka, dengan kekuatan mereka yang terbatas. Tetapi saat mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka dapat melakukan hal-hal yang extraordinary. Mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan beserta mereka. Banyak pula yang berkata seperti ini. Bukankah perintah itu untuk murid-muridnya saat itu? Sementara kita hidup di zaman yang berbeda. Terbentang 2000 tahun jarak antara Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan kita. Apakah perintah itu masih relevan? Bapak, Ibu, Saudara semua, kita tahu apa definisi murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Murid Tuhan bukan hanya sekedar orang beragama Kristen. Murid Tuhan adalah orang yang mengikuti Kristus sepenuh hatinya. Kalau kita lihat dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Amanat agung. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak berkata, jadikanlah semua bangsa orang Kristen.
Tapi Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau hari ini kita adalah pengikut-pengikut Kristus, maka Bapak Ibu, kita adalah murid-murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita adalah murid-murid Kristus yang sama dengan murid-murid Kristus sebelumnya. Harus menerima baptisan Roh Kudus, harus menerima kepenuhan Roh Kudus. Ada juga yang bertanya seperti ini Bapak Ibu, mengapa gereja kita, Gereja Isa Al-Masih setiap tahun mengadakan ibadah penantian kepenuhan kuasa Roh Kudus? Setiap tahun. Apakah memang Roh Kudus, apakah orang Kristen, apakah orang percaya atau murid-murid Tuhan harus dibaptis terus-menerus dengan Roh Kudus? Ini menjadi pertanyaan. Apakah baptisan air dilakukan sekali, tetapi baptisan Roh Kudus harus berkali-kali? Seringkali kita bertanya, seringkali orang Kristen bertanya. Tetapi saya akan tunjukkan Bapak Ibu, kita harus memahami akar kata dari dibaptis Roh Kudus itu sendiri. Kita mau bandingkan dalam Kisah 1 ayat 5 yang tadi sudah kita baca. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dipakai kata dibaptis. Akar katanya baptiso, atau ditenggelamkan, atau dicelupkan. Tetapi Bapak Ibu melihat dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, yang tadi juga kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata apa yang dipakai? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan selanjutnya dipakai kata Roh Kudus turun. Bukan dipakai dan kalau kamu dibaptis Roh Kudus. Tidak dipakai kata dibaptis, tapi pakai kata kalau Roh Kudus turun. Dan bagaimana dengan Kisah 2, Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Pada waktu itu murid-murid menerima kepenuhan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dipakai kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara semua jangan menggunakan terjemahan harafiah. Bahwa dibaptis seperti kita menerima baptisan air harus masuk ke dalam air. Sekali terima sertifikat. Bahkan ada yang bertanya, Pak, saya dibaptis Roh Kudus tapi tidak terima sertifikat, Pak. Tidak menerima akte baptisan Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat baptisan Roh Kudus dari harafiah, makna harafiah. Tetapi kita harus melihat pemaknaan rohani yang ada di dalamnya. Bahwa dibaptis Roh Kudus sama dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita. Sama dengan kita penuh dengan Roh Kudus. Gak berhenti sampai di situ. Ada yang bertanya, Pak, berarti kalau kita belum dibaptis Roh Kudus, walaupun kita sudah percaya, walaupun kita sudah dibaptis air, dibaptis diselam, berarti kita belum ada Roh Kudus di dalam kita. Saya perlu mengklirkan hal ini Bapak Ibu. Pada saat kita percaya Tuhan Yesus, bahkan sebelum kita dibaptis selam, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Roh Kudus adalah materai keselamatan kita. Saat kita terima Roh Kudus, kita diselamatkan. Bagaimana dengan penjahat di sisi Tuhan Yesus yang belum dibaptis, tapi percaya dengan Tuhan Yesus? Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau datang, ingatlah aku. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga Engkau akan bersama aku di Firdaus, Paradisos. Belum dibaptis, tetapi percaya dan Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya sebagai materai. Dan setiap orang yang menjadi milik Kristus, maka Roh Kudus diam di dalam diri orang tersebut. Roma 8 ayat 9. Jadi Bapak Ibu, percayalah, walaupun kita belum mengalami baptisan Roh Kudus seperti yang dialami murid-muridnya,
tetapi Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Bedanya apa Pak? Roh Kudus ada di dalam kita dan Roh Kudus penuh di dalam kita. Saat Roh Kudus penuh di dalam hidup orang percaya, maka Roh Kudus akan menguasai sepenuhnya hidup orang percaya. Kalau di sini ada gelas, ya, Diakon Willy bisa ambilkan gelas. Ya, terima kasih. Gelas ini penuh dengan air. Ini penuh dengan air. Tetapi kalau saya minum tinggal seperempat. Di dalam gelas ini ada air. Tetapi gelas ini tidak dikuasai oleh air sepenuhnya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Saat kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita mengizinkan Roh Kudus untuk masuk ke dalam hidup kita sepenuhnya. Kalau Roh Kudus itu tamu, dia tidak hanya tinggal di ruang tamu, tetapi dia masuk sampai ke kamar kita, sampai ke dapur kita, sampai ke ruang cucian kita. Roh Kudus menguasai sepenuhnya. Itu adalah gambaran penuh dengan Roh Kudus. Itu kenapa Tuhan Yesus meminta muridnya untuk tidak bergerak terlebih dahulu. Untuk tidak bergerak terlebih dahulu dalam pelayanan sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga kita orang-orang percaya. Demikian kita juga murid-murid Tuhan di masa kini. Kita pun perlu penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang pertama kita sampai pada satu kesimpulan. Bahwa baptisan Roh Kudus tidak bisa dipahami secara harafiah. Baptisan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus merupakan proses yang harus dilewati oleh orang-orang percaya yang di dalamnya sudah ada Roh Kudus untuk semakin memenuhkan hidupnya dengan Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan di bagian-bagian berikutnya apa yang terjadi. Perubahan-perubahan apa yang terjadi saat kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi baptisan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus perlu buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus saat Roh Kudus membaptis kita? Apa yang dikerjakan? Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Beginilah firman Tuhan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhkan seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saat kita dibaptis dengan Roh Kudus sama saja kita penuh dengan Roh Kudus. Saat kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus bermanifestasi di dalam hidup orang percaya. Secara khusus saya akan melihat kepada apa yang terjadi dengan Rasul Petrus. Atau kita kenal dengan Simon Petrus. Atau Kefas. Sama ya, Kefas, Petrus, itu artinya batu karang. Sama. Nah, kita melihat apa yang terjadi dengan Petrus. Petrus, Bapak Ibu perlu tahu, Petrus adalah seorang yang sangat temperamen, sangat menyala-nyala emosinya. Pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap, mau disalib, di Taman Getsemani setelah perjamuan malam dia mengatakan bahwa anak manusia harus ditangkap, harus diserahkan, harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia berkata, Tuhan kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Sekalipun aku harus mati. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tetapi Petrus melakukan semua itu, mengungkapkan semua itu dari dirinya sendiri Bapak Ibu. Petrus mengatakan semua ini secara manusia, dari emosinya. Bukan sesuatu yang buruk. Tetapi kita melihat apa yang terjadi.
ketika benar-benar gurunya diserahkan, ketika benar-benar gurunya disesah, dipukuli, diinterogasi di rumah imam besar, Petrus mengalami down, Petrus mengalami ketakutan, Petrus mengalami kondisi down yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkal. Ini kita berbicara bukan kejadian berhari-hari, hari yang sama, malam itu juga. Dari Petrus mau mati untuk Tuhan, berubah menjadi Petrus menyangkal Tuhan. Ini adalah satu contoh di mana saat kita bergerak, tetapi dengan kekuatan kita sendiri, kita bergerak dengan emosi kita, dengan apa yang kita punya, dengan manusia kita, dengan daging kita, maka itu sesuatu yang hanya sementara, Bapak Ibu. Tidak bisa everlasting, tidak bisa awet, tidak bisa stabil, hanya sekejap berubah. Tetapi kita melihat apa yang terjadi setelah kisah para rasul 2, pada saat Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada waktu itu semua murid sedang dalam kondisi bersembunyi. Mereka bersembunyi, mereka ada di satu loteng. Mereka bersembunyi, orang-orang percaya berdesak-desakan di situ. Dan pada saat Roh Kudus turun ke atas mereka, saat mereka penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan di ayat yang ke-14. Pada waktu itu adalah hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta itu adalah bukan hari raya orang Kristen semata-mata, milik orang Kristen. Hari raya Pentakosta adalah hari rayanya orang Yahudi. Hari raya Pentakosta memiliki 2 arti. Merayakan panen raya, yang pertama, dan yang kedua, merayakan turunnya Dekalog atau 10 perintah Allah. Jadi memang pada hari raya Pentakosta, Yerusalem ramai sekali. Bait suci ramai sekali. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru negeri datang untuk mereka beribadah. Dan rupanya itu adalah timing yang Tuhan atur. Sedemikian rupa, banyak orang berkumpul dari segala penjuru bangsa. Orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Dan saat itu, firman Tuhan katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Petrus berkhotbah dengan berkobar-kobar. Bapak Ibu bisa menangkap pada saat Petrus berjalan sendiri tanpa Roh Kudus, dari dia berkobar-kobar menjadi ketakutan. Tapi saat Petrus penuh dengan Roh Kudus, dari ketakutan menjadi berkobar-kobar. Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang tidak kita miliki. Hari ini banyak orang ketakutan, Bapak Ibu. Hari ini banyak orang struggle dengan masa depan. Struggle dengan finansial, struggle dengan kesehatan, struggle dengan pelayanan even. Semua orang butuh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga kita bisa menatap kehidupan kita, bisa mengikut Kristus dengan kepala tegak. Karena kita tahu di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada masa depan. Roh Kudus yang diperlukan, Bapak Ibu. Bukan pengalaman kita, bukan sekolah kita, bukan pengetahuan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang perlu. Nah, apa yang kita lihat tadi, gambaran dari Petrus yang berubah, dan karunia Tuhan yang diberikan, yaitu karunia untuk berkata-kata dalam bahasa asing.
Kalau kita lihat akar katanya dalam Yunani koine dipakai kata glosa. Artinya bahasa. Bahasa-bahasa, jamak artinya. Nah, di situ kita melihat Roh Kudus berkarya melalui Petrus dengan iman dan bahasa, dengan keberanian, dengan iman yang teguh dan bahasa. Tetapi kita mau melihat dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Tidak perlu dibuka, tapi dicatat ya Bapak Ibu, karena kalau dibuka dibaca nggak cukup waktunya. Tapi di situ kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia roh untuk memperlengkapi murid-muridnya, untuk memperlengkapi anak-anaknya, orang-orang percaya dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau selama ini kita berpikir, penuh dengan Roh Kudus itu bisa berkata-kata dalam bahasa lain, bahasa roh. Maka mau saya katakan, bukan hanya bahasa roh Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, karunia-karunia itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada 9, berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Berkata-kata dengan pengetahuan, itu artinya berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Oleh sesama kita, bukan bahasa roh. Itu pun termasuk daripada karya atau karunia Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang ketiga adalah karunia iman. Karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan roh. Yang kedelapan, karunia berbahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat, kita harus lebih terbuka. Malam hari ini kita mau terbuka buat karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Jangan hanya berhenti sampai berbahasa roh. Jangan berhenti sampai bernubuat. Tetapi biarlah karunia-karunia itu diberikan secara multiple. Karunia-karunia itu diberikan secara melimpah dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Nah, saya akan ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ya, kita nggak usah baca, saya akan ceritakan. Setelah Petrus berkhotbah, Bapak Ibu, banyak orang bertobat. Bahkan orang-orang dari segala suku bangsa yang mereka punya dialek yang berbeda-beda. Saat mereka mendengarkan khotbah Petrus, mereka mendengar dalam bahasa dan dialek mereka masing-masing. Roh Kudus berkarya dalam pemberitaan firman Tuhan. Sehingga mereka mengerti walaupun disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Bapak Ibu tahu pada saat itu 3.000 orang bertobat. Petrus sekali khotbah dengan dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu. 3.000 orang dimenangkan. Hari ini kalau ada orang guyonan, ada orang joking, bercanda. Pendeta sekarang 3.000 kali berkhotbah, 1 orang dimenangkan. Tapi itu cuma joking ya, cuma bercanda. Jadi Bapak Ibu, kuasa Roh Kudus itu sesuatu yang perlu sekali lagi. Dan setelah Petrus berkhotbah dan 3.000 orang dimenangkan, itulah hari jadi gereja Tuhan. Itulah gereja mula-mula berdiri. Jadi hari Pentakosta, bukan Pantai Kosta ya. Pantai Kosta itu pantai di Costa Rica. Pentakosta itu adalah hari ulang tahun gereja mula-mula. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat jemaat hidup dengan luar biasa. Kita melihat di pasal yang ketiga. Nah, suatu hari Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Perhatikan, Petrus diberikan karunia untuk berkata-kata dalam hikmat, pengetahuan,
Karena yang dikhotbahkan itu adalah sesuatu yang memerlukan hikmat dan memerlukan pengetahuan. Diberikan karunia iman sehingga dia bisa berkhotbah dengan berkobar-kobar tanpa takut. Terang-terangan dia memberitakan Kristus. Dan dia diberikan karunia untuk berbahasa roh. Tetapi gak lama berselang Petrus bertemu dengan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Namanya gerbang indah. Orang lumpuh ini bukan lumpuh baru kemarin sore lumpuh atau 3 tahun lumpuh. Sejak lahirnya dia lumpuh. Pada waktu dia bertemu dengan Petrus, Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang itu menatap Petrus dan mengharapkan Petrus memberikan sedekahnya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan mujizat terjadi. Orang yang dari lahir lumpuh, tiba-tiba dia bangkit dan berjalan. Heboh Bapak Ibu. Bapak Ibu, secara kedokteran orang yang gak usah lama-lama, 2 tahun aja gak jalan, kakinya kecil. Ototnya mengecil dan ototnya tidak bisa dipakai lagi. 2 tahun saja. Bayangkan orang ini sedari lahir dia tidak pernah berjalan. Bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba dia lompat, dia berjalan. Mujizat yang luar biasa. Jadi Petrus di samping bisa berkata-kata dalam hikmat, pengetahuan tentang Alkitab, tentang Taurat. Dia punya karunia iman. Berbicara dalam bahasa roh, bahasa glosa, bahasa-bahasa yang diketahui oleh orang bangsa-bangsa lain. Dia juga diberikan karunia untuk apa? Melakukan mujizat dan menyembuhkan. Kalau kita hitung ada 6 karunia sekaligus. Tuhan berikan, Tuhan bukakan, Tuhan berikan untuk Petrus. Jadi bukan hanya bahasa roh Bapak Ibu. Menarik ya. Tetapi gak berhenti sampai di situ. Karena peristiwa di Serambi Salomo itu, peristiwa di gerbang indah itu begitu hebatnya. Semua orang berduyun-duyun ngumpul, pengen ngerti apa yang terjadi. Ini peristiwa kedua orang ngumpul-ngumpul Bapak Ibu. Yang pertama tadi Pentakosta, ribuan orang datang ke Yerusalem dan Petrus berkhotbah tanpa menggunakan sound system, tanpa menggunakan mic. 3.000 orang bertobat. Ini orang ngumpul lagi di Serambi Salomo. Mereka pengen ngerti apa yang terjadi. Saat itu pun Petrus khotbah lagi. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tetapi khotbah Petrus yang kedua ini rupanya diketahui oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam, oleh tua-tua, sehingga Petrus dan Yohanes saat itu ditangkap. Mereka dipenjara, mereka ditahan semalam, dan besok harinya mereka diadili. Gak main-main Bapak Ibu. Diadili di mahkamah agama. Mahkamah agama itu di depan elitnya orang-orang Yahudi, Sanhedrin pada waktu itu. Juga di situ ada tua-tua, ya, ada tua-tua, ada ahli Taurat, dan ada imam-imam. Ayat yang kelima, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi, ini Sanhedrin, serta tua-tua, ini penatua-penatua, saya nggak ada di situ, dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Ini dua orang ini bukan orang lulusan S3 teologi dari Texas Theological, enggak. Mereka nelayan, mereka orang biasa, mereka sama mungkin seperti kita semua, orang-orang biasa. Tetapi pada waktu mereka disidang, bukannya mereka disidang, mereka malah berkhotbah Bapak Ibu. Berkhotbah lagi. Dan ini bukan berkhotbah di depan orang-orang awam, bukan berkhotbah di depan orang yang ngerti Alkitab, orang nggak ngerti Taurat.
Mereka berkhotbah di depan para pemimpin. Mereka berkhotbah di depan tua-tua, di depan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam. Bayangkan Bapak Ibu, 2 orang yang kagak lulus sekolah teologi ya. Karena di Israel itu pendidikan itu bertahap. Dan pendidikan yang paling elit adalah namanya pendidikan imam. Nah, kalau seseorang masuk ke pendidikan imam, maka dia dipersiapkan untuk menjadi imam di usia yang ke-29 tahun. Dan 2 orang ini, Petrus dan Yohanes, dipastikan mereka tidak mengikuti sekolah teologi ini atau sekolah untuk menjadi imam. Karena mereka adalah nelayan. Petrus itu nelayan, tapi Petrus berkhotbah dengan luar biasa di depan ahli-ahli. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu, itu bukan berbicara tentang bahasa roh, lebih besar lagi. Tuhan menjanjikan kuasanya bekerja di tengah kita. Untuk apa? Untuk kita boleh memperlengkapi pelayanan tubuh Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau gereja kita dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ada yang bernubuat, ada yang melakukan mujizat, ada yang menyembuhkan, ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengetahuan. Ada yang memiliki karunia membedakan roh, menafsirkan bahasa roh. Apa yang terjadi? Kegerakan besar terjadi. Gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan bangkit dan memenangkan jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Siapa gereja Tuhan itu Bapak Ibu? Siapa orang-orang yang harusnya menerima Roh Kudus, kuasa itu? Engkau dan aku, kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Sekaranglah waktunya untuk kita menerima kuasa itu. Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tapi saatnya kita penuh dengan Roh Kudus. Saatnya karunia-karunia itu ada di dalam hidup kita. Bukan untuk kemuliaan kita Bapak Ibu. Bukan untuk kita supaya dikagumi orang, tetapi untuk pelayanan. Nah, pada saat saya berbicara tentang Petrus, dan Petrus memenangkan begitu banyak orang, 3.000 orang. Setelah 3.000 orang dia menangkan lagi 2.000 orang, jadi 5.000. Yang kedua tadi diserambi Salomo, 2.000 orang. Jadi 5.000. Wah, hebat Petrus. Tetapi apakah cuma berhenti sampai di situ? Tidak. Pada waktu Petrus pelayanan, dia mengembalakan di Roma. Pada waktu itu Roma dalam kondisi yang kacau. Kekristenan menjadi musuh negara. Itu kira-kira sekitar tahun 74 ya. Pada waktu itu Petrus, karena orang Kristen dikejar-kejar, termasuk Petrus lari dari Roma, melarikan diri. Dan dalam naskah Vercelli ya, ini kisah tentang Petrus yang secara turun-temurun ditulis. Pada saat dia mau keluar dari Roma, dikisahkan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bertanya, Petrus bertanya kepada Tuhan, mau kemana Tuhan? Dan Tuhan Yesus berkata, aku mau masuk dan disalibkan lagi untuk yang kedua kalinya. Maka ada satu istilah yang terkenal, quo vadis Domine. Satu pertanyaan, kemana Tuhan? Ternyata Tuhan mau masuk lagi untuk disalibkan. Karena Petrus takut, ya udah, aku aja yang masuk. Saat Petrus mendengar perkataan Tuhan Yesus,
Petrus nggak jadi keluar, melarikan diri. Tetapi justru Petrus masuk ke dalam kota, ditangkap, menyerahkan diri, dan disalib. Bahkan menurut kisah tentang Petrus, Petrus minta disalibkan terbalik. Dia merasa tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Dia minta disalib dengan kepala di bawah. Itu penderitaannya luar biasa. Tapi bukan masalah penderitaan Bapak Ibu, tapi keberanian Petrus untuk sampai di titik itu. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Dan Alkitab mencatat, semua rasul, semua murid-murid Tuhan, kecuali Yohanes, mereka mati, mereka mengalami satu kematian, mati secara syahid. Yohanes pun juga mengalami deraan, mengalami siksaan. Bahkan sempat dia mau digoreng dan dibuang di Pulau Patmos. Dan dia mati tua. Tapi semuanya mengalami masa-masa yang luar biasa. Dan orang-orang percaya, mereka tetap memegang teguh imannya. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, malam hari ini, kalau engkau membuka hatimu, dan engkau mau Roh Kudus hadir di dalam hidupmu, maka dari mimbar ini saya mau katakan, hidupmu akan mengalami perubahan. Hidupmu akan mengalami perubahan seperti Petrus. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Roh Kudus yang diberikan kepada Petrus, saya mau katakan malam hari ini, adalah Roh Kudus yang sama yang akan kau terima. Roh Kudus yang memampukan Petrus setia sampai akhir. Roh Kudus yang sama akan memampukan engkau untuk setia sampai akhir. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, Roh Kudus adalah pribadi yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya berhenti pada waktu ibadah penantian pencurahan Roh Kudus, bukan berhenti sampai ibadah Pentakosta, bahkan terus dalam kehidupan kita, kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sehingga hidup kita bercahaya, sehingga hidup kita menjadi terang. Amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya menerima kepenuhan Roh Kudus ya pertama kali di SMP. Saya masih ingat pada waktu itu di gereja Isa Al-Masih Boja ya. Itu di Desa Boja ya, Kabupaten Kendal. Pada waktu itu datang seorang John Hartman. Nah, pada waktu itu dia memberitakan Injil pada waktu ibadah Pentakos. Dan saya menerima kepenuhan Roh Kudus. Tetapi apakah harus pada saat ibadah kepenuhan Roh Kudus? Ibadah Pentakosta? Tidak harus Bapak Ibu. Istri saya, sebagian Bapak Ibu kenal dengan istri saya pasti. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus bukan saat ibadah Pentakosta, bukan saat altar call, bukan. Saat dia sedang sendirian di kos-kosan, dia ambil gitar, dia sembah Tuhan benar-benar. Tiba-tiba Roh Kudus turun atasnya dan dia mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang dia tidak mengerti. Dan dia mengalami yang namanya kepenuhan kuasa Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Kalau hari ini Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini melalui streaming, saya mau katakan, Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus tidak dibatasi. Karena Roh Kudus, karena Tuhan adalah pemilik semesta. Kalau engkau buka hatimu saat ini, saya percaya Roh Kudus yang sama akan bekerja. Roh Kudus yang sama akan menjamah, memenuhi hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi baru. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat satu pujian. Saya undang singer untuk maju ke depan. Kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan.
Saya mau Bapak Ibu semua, yang menyaksikan acara ini, saya mau katakan Bapak Ibu, tidak kebetulan kalau engkau mengikuti acara ini. Tuhan sedang siapkan sesuatu, Roh Kudus sedang siapkan sesuatu dalam hidupmu. Pemakaian Tuhan atas hidupmu terjadi saat engkau penuh dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, angkat hatimu di hadapan Tuhan, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu, engkau berkata selama ini aku gak pernah mengalami apa-apa. Kalau engkau rindu dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi. Dia lebih merindukan untuk tinggal bersama saudara daripada saudara merindukan dia. Karena dia sayang. Mari angkat pujian ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Jesus. Yesus Tuhan, Tinggikan dia. Haleluya. atas segala Tinggikan dia melampaui langit, melampaui segala Allah. muliakan, naik ke Surga berikan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami. Nah sekarang penuhi kami, Ya Tuhan, penuhi kami Tuhan. kuasa-Mu. Urapi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Jamah Tuhan. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah. Datanglah sekarang, penuhi. Saudara yang melihat tayangan ini, yang ada di rumah, buka hatimu. Ini saatnya kau menerima kuasa Roh Kudus penuh dalam hidupmu. Sekarang waktunya. Jangan keraskan hatimu. Api Roh-Mu, Datanglah sekarang. datanglah sekarang, penuhi kami. Saya undang kau berdiri. Terima kepenuhan Roh Kudus. Angkat tangan kananmu dan tangan kirimu di dada. Engkau berurusan pribadi dengan Tuhan. Dengan api Roh-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, Ini kami Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari sembah Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi sekarang. Jamah kami. Jamah kami. Dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya, setiap yang buka hati, terima kepenuhan Roh Kudus. Eta karata karama teke masekere seke mata karamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang percaya, engkau yang buka hati, terima kuasa Roh Kudus. Etekere seke mata kara sekere, oteke seke mata kara so. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kepenuhan Roh Kudus. Jadi hamba Tuhan, seperti Petrus setia sampai akhir, seperti setiap rasul-rasul yang melayani sampai akhir, memiliki impact yang besar, memiliki pengaruh yang besar. Demikian juga setiap kami Tuhan, setiap kami Kau pakai untuk menjadi alat-Mu. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian, menaikkan ucapan syukur kita. Yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang miskin diperkaya. Kami tahu Tuhan, roh kami diperkaya, hidup kami diperkaya oleh Roh Kudus. Kita kini setiap lutut yang lemah, setiap lutut yang goyah, setiap hidup yang gemetar sekarang menjadi kuat karena Roh Kudus. Miskin diperkaya, Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Tanya pada kita syukur. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi di hadapan-Mu. Karena setiap kami yang lemah sekarang boleh berkata, aku kuat. Setiap kami yang miskin, setiap jiwa-jiwa yang miskin berkata, aku kaya. Karena Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau tidak berhenti sampai saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam pengiringan kami sepanjang hidup kami. Sehingga karunia demi karunia Engkau perlengkapi. Sehingga kami Tuhan boleh membangun pelayanan yang benar di dalam gereja-Mu dengan karunia-karunia yang Kau percayakan. Baik itu karunia dalam hikmat, karunia berkata-kata dalam pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ialah setiap karunia-karunia itu Engkau perlengkapi dalam hidup setiap jemaat-Mu yang rindu, yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti berbicara, Roh Kudus terus berkarya dalam hidup setiap kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saya mengundang Diakon Otniel untuk boleh menyampaikan doa syafaat di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat sekalian, saya mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Dimanapun kita saat ini berada, bersama keluarga kita ataupun kita sendirian, kita percaya bahwa hati kita disatukan oleh Tuhan Yesus. Saat kita mengangkat doa bersama-sama, mari kita percaya bahwa setiap kuasa doa yang kita naikkan penuh dengan kuasa. Amen. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melihat bahwa apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami, semuanya itu baik Tuhan. Apapun yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Bahwa kami percaya rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami, rancangan-Mu dahsyat dalam kehidupan kami. Jauh melebihi apapun yang kami pikirkan dalam dunia ini Tuhan. Jauh melebihi apa yang kami pikirkan baik bagi kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami manusia yang lemah. Tapi kami percaya saat kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, saat kami menyerahkan hati kami membuka hati-Mu untuk membuka hati kami untuk Roh Kudus-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang, kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kuasa Tuhan. Kami akan menjadi anak Tuhan yang berjalan dengan iman. Apapun yang kami hadapi, apapun yang ada di depan kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau beserta dengan kami. Roh Kudus-Mu selalu menguatkan hidup kami. Roh Kudus-Mu selalu menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk kami anak-anak-Mu Tuhan yang Kau tempatkan dimanapun kami berada. Di sekolah kami, di lingkungan tempat tinggal kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada, di keluarga kami. Ajar kami Tuhan, di masa-masa ini kami menjadi berkat bagi teman-teman kami. Kami menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Mereka bisa melihat kasih Kristus. Mereka bisa merasakan damai sejahtera yang kami rasakan. Mereka juga merasakan hal yang sama. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami, itulah yang menghibur kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami pun menjadi berkat, menjadi penghiburan bagi teman-teman kami. Di saat masa-masa seperti ini Tuhan, banyak orang yang kehilangan pengharapan, banyak kehilangan sukacita. Tapi Engkau yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dan pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Pakai kami, Roh Kudus kuatkan kami untuk kami menjadi alat pelebaran pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini, dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun Kau tempatkan gereja-Mu Tuhan, dari kota sampai ke desa, sampai di pelosok pedalaman. Biarlah gereja-Mu ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi wadah, menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar Tuhan. Dan biarlah melalui semuanya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Nama-Mu akan semakin dikenal banyak orang, dan banyak orang akan semakin percaya dan mengikuti Engkau, menyerahkan diri menjadi murid-Mu Tuhan. Dan biarlah nama-Mu Tuhan semakin dibesarkan di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami coba berdoa Tuhan untuk para pemerintahan Tuhan yang Kau tempatkan di negara kami, dari yang desa sampai yang di pusat Tuhan, di pemerintahan pusat. Kami berdoa biarlah Kau pakai Tuhan orang-orang Kau telah tunjuk ini untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi memberkati, untuk mengurus, untuk menata negara kami, kota kami Tuhan. Sehingga apapun yang Kau rencanakan dalam negara ini, bagi kota kami, Kau pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami serahkan presiden dan wakil presiden dan segala menterinya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan, tidak menyengsarakan rakyat, tapi melalui mereka Tuhan, mereka bisa menjadi berkat bagi rakyat-rakyat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam negara kami saat ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang campur tangan, Kau yang ambil alih Tuhan segala sesuatu yang terjadi dari negara kami. Karena kami percaya semua ada dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Semua ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya akan tiba saatnya kami akan melihat kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami akan melihat kemuliaan. Kami akan merasakan berkat yang luar biasa di balik semuanya ini Tuhan. Oleh karena Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami selalu berharap dan bersandar hanya kepadamu saja Tuhan. Kami juga satu hati berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Bagi jemaat Gereja Salmasi Kelapa Gading khususnya di tempat ini Tuhan. Dalam keadaan apapun jemaat saat ini Tuhan, mungkin ada sedang dalam kelemahan tubuh, sedang mengalami masalah dalam masalah keuangan finansial, masalah apapun yang saat ini kami hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau sendiri yang tahu apa yang saat ini kami alami. Dan kami percaya kuasa Allah yang bekerja Tuhan, yang memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, menyembuhkan kami dari segala hal yang mengganggu kehidupan kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Dan biarlah semakin hari kami semakin menjadi berkat, dan hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, kami berdoa buat gembalamu, Pak Yahya Mulyono di tempat ini dengan istri, Bu Arendia, kami berdoa untuk Pak Yotam, kami berdoa buat Bu Naning dan semua hamba-hambamu yang kau tempatkan di gereja ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kau pakai mereka Tuhan, menjadi alat pelebaran pekerjaan-Mu, menjadi saluran berkat bagi kami jemaat-Mu Tuhan. Sehingga iman kami makin hari, makin ditumbuhkan untuk makin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan segala doa syukur kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam tangan kuasa Roh Kudus yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjawab setiap doa-doa kami ini. Haleluya. Dalam nama yang berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Saudara-saudara semua, setelah engkau bersekutu dalam puji-pujian, penyembahan, dan firman Tuhan, maka sekarang pulanglah dalam kehidupanmu masing-masing dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Maka kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Memberkati Bapak Ibu sekalian, dan esok hari akan ada ibadah di jam yang sama. Bapak Ibu bisa mengikuti dalam ibadah streaming live. Tuhan Yesus memberkati.